Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para santri sekalian, para konco, para sahabat sekalian, mari sebelum kita sama-sama membaca atau ngaji, ya, kita baca Fatihah dulu. Kita hadiahkan kepada para guru kita, para leluhur kita, nenek mama kita, orang tua kita, semuanya, keluarga besar kita, wabil khusus kepada guru kita, wabil khusus kepada Imam Fatihah, asalkan dari guru besar kita, Pak Muhammad Rasulullah. Al-Fatihah. Bab yang kemarin ini diberi judul oleh beliau itu mata juga yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa billahi amin amin ya rabbal alamin. Jadi pertanyaan yang sangat baik ini, sangat bagus. Mata iduha ulai, kapan mereka mendapatkan kemerdekaan, kapan mereka mendapatkan hari raya, ya. Jadi Eid kan kita selalu kalau Lebaran kan selamat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Eid itu artinya kebebasan, kemerdekaan. Nah, pertanyaannya kapan mereka kita ini mendapatkan hari raya, kira-kira kapan? Ya, kita sudah berapa tahun umurnya? Kalau 40 tahun, ya sekarang umurnya berarti sudah 40 kali ya, 40 kali hari raya itu dan hari raya itu ada. Apakah kita ini termasuk di dalam yang disampaikan oleh beliau? Mata itu haulai, kapan mereka itu mendapatkan kebebasan, mendapatkan kemerdekaan, mendapatkan lebaran, mendapatkan hari raya. Maka beliau mengatakan wa'lam, ketahuilah, anasakla la'idalah, ketahuilah bahwa sesungguhnya ya, sakla ini diberikan maknanya di sini asakla man faqadat waladan aw hamiman ala qalbiha wa hiya tabkihi walaysa lil farhi ila qalbiha, ya, sabil wafil misal laysat annaya katakla. Sakla itu adalah orang yang nggak ada anak, nggak ada keluarga, ya. Bayangkan ketika hari raya sanak famili keluarga nggak ada, kira-kira apa rasanya? Sedih, ya, sedih. Maka di sini dikatakan wa'lam anna takla la idalah. Orang yang keluarganya nggak kumpul dengan keluarganya, nggak kumpul dengan sanak familinya, apalagi mungkin sebelum puasa ada keluarga yang meninggal, atau mungkin orang yang dikasih meninggal, apa rasanya? Maka sakla ini ketahuilah la idalah. Maka orang yang seperti tidak mendapatkan, tidak akan merasakan hari raya. Bal itu liman qahara nafsahu. Tapi bukan itu yang namanya, ya, bukan itu. Jadi siapa? Ya, raya atau hari raya itu adalah bagi mereka yang memaksakan, menundukkan nafsunya. Orang yang menundukkan nafsunya, orang yang bisa melawan nafsunya, orang yang bisa mengalahkan nafsunya, maka dia itulah orang yang mendapatkan apa tadi? Hari raya. La'ida ila liman jam'a samlah, juga tidak bisa merasakan hari raya
kecuali bagi mereka yang bisa berkumpul seperti reunian, seperti ketemu banyak teman. Nah, kira-kira tahu enggak kalau hari raya ngumpul teman, wah baru bakar ayam, bakar-bakaran, sambil tutut ngopi gitu. Nah, maka ya itulah orang yang mendapatkan hari raya. Ya, la ida ya, ila liman jama'a samlahu. Ya, tidak ada dikatakan hari raya kecuali bagi mereka yang bisa kumpul dengan teman-teman lamanya dalam satu tempat, satu majelis merayakan reuni. Nah, seneng nggak kira-kira? Seneng banget. Ya, ya, seneng banget. Ya, tapi dimaksud itu ya bukan seperti itu yang namanya hari raya. Ya, yang orang yang mendapatkan hari tadi siapa? Orang yang bisa mengalahkan hawa nafsu. Nah, maka ini ada satu kisah ya. Ada satu kisah jaza ba'duhum ala dairi rohibin faqala lahu. Ya, satu ketika ada sebagian ulama ini melewati rumah kecilnya seorang pendeta. Ya, seorang ulama, sebagian ulama ya, sebagian ulama jalan begitu melewati dairin. Darun itu rumah gede, dairin itu tasghir, isim tasghir jadi rumah kecil. Ya, jadi bahasa Arabnya rumah kecil itu apa? Ya, dairi. Ya, tasghir ya, di tasghir rumah darun. Rumah kecil dairin. Kalau itu bahasa Arab tuh gitu ya. Nah, satu ketika ulama ini, salah satu ulama ya sebagian ulama lewat. Kemudian ya melewati rumahnya seorang pendeta. Rumahnya kecil gitu. Faqala lahu. Kemudian Ba'dun ini berkata kepada si pendeta. Ya rohib, wahai rohib, ya rohibu, wahai pendeta. Mata itu haulail kaum. Kapan ya kaummu itu merayakan hari raya? Pertanyaannya begitu. Kapan kaummu itu ya jamaahmu itu ya merayakan hari raya? Nah, jawabnya apa? Qala yawma yughfaru lahu. Jawabnya si pendeta itu apa? Mereka mendapatkan hari raya di mana ketika mereka mendapatkan ampunan. Ketika mereka mendapatkan ampunan. Jadi kalau dilihat dari sini, kita bisa hari raya setiap saat ya. Kalau kita rajin mendekatkan diri kita kepada Allah ya, di awal Ibnu Athaillah As-Sakandari belum mengingatkan kapanpun dimanapun jangan meninggalkan istighfar. Artinya apa? Kalau kita istighfar kapanpun dimanapun kita lakukan itu, ya bisa saja kita mendapatkan ampunan, artinya mendapatkan hari raya terus, ya, lebaran terus nanti ya. Maka jangan ditinggalkan. Ya, bisa istighfar yang pendek, Astagfirullahaladzim. Bahkan kalau menurut Hasan Al-Basri, dia itu pada zamannya ditanya, istighfar yang bisa menggugurkan dosa itu berapa sih? Pada masanya beliau, ya, dimana masanya nggak zaman sekarang ya. Kita tengok TikTok niatnya baik, muncul sing ayu-ayu lah, yang cantik-cantik, wah muncul. Nah, zaman dulu kan nggak ada TikTok, orang lewat juga jarang. Artinya apa? Ini zaman dulu. Ya, beliau dikatakan apa? Masaan ya 1000 kali istighfar, sobahan 1000 kali, baca pagi dan sore masing-masing 1000 kali. Astagfirullahaladzim. 1000 kali. Itu zamannya beliau. Zaman sekarang ya alam ya berapa. Maka pokoknya intinya banyak-banyakin aja. Ya. Kalau hadis yang mantap ya Sayyidul Istighfar itu ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri nafsi. Ya terus sampai akhirnya apa? Tidak ada Tuhan ya, tidak ada yang bisa memberi ampunan dosa-dosaku yang amat banyak kecuali Engkau. Bareng-bareng ya baca Sayyidul Istighfar ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
bi'izzatika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu paket istighfar yang lengkap. Ya. Sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Jangan sampai tinggal baca istighfar. Kapanpun, dimanapun, di pasar, di tempat pekerjaan, ya, istighfar. Ya. 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 Diumpamakan apa? Selagi pasien, ya, pasien itu dipegang sama dokter, itu ada nadinya masih berdenyut, seorang dokter pasti berusaha bagaimana caranya menyelamatkan pasiennya. Seperti itu, itulah kita. Ya, selagi nyawa masih ada di badan kita, jangan tinggalkan istighfar. Dan melihat dari perjalanan di mana salah seorang, ya Pak, sebagian ulama lewat di rumahnya ini, kemudian dari sebagian itu bertanya sama pendeta, ya, ini, kapan kaum kamu itu mendapatkan hari raya? Jawabnya, ketika dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ditanyakan siapa sih yang nanya itu? Ya, ini kan belum jelas itu. Ya, ini dijelaskan yang nanya itu, ya, akhrajahu ad-Dainuriyu fil majalasati wa jawahiril ilmi. Ya, di kitab Al-Majalis wa Jawahiril Ilmi halaman 169. An-Nubaji, ya, itu namanya Nubaji. Nubaji. Tadi sebagian ulama yang nanya itu namanya siapa? Nubaji. Namanya Nubaji. An-Nubaji rahimallahu taala wa huwa alladzi sa'ala ar-rahiba. Ya, siapa sih yang bertanya tadi yang kapan kaummu itu dapat hari raya itu kapan? Jawabnya, kalau mereka mendapatkan ampunan. Nah, yang nanya itu namanya An-Nubaji rahimallahu taala. Nah, jadi ma mithaluka ma nafsik ila kaman wajada zawjatahu fi hanatin khammarin. Jadi diumpamakan, ya, nafsu tadi kan orang yang lebaran. Kalau di awal tadi, siapa sih orang yang bisa hari raya? Orang yang bisa melawan hawa nafsu. Nah, ini diumpamakan, dicontohkan. Ma mithaluka ma nafsik. Ya, perumpamaan, ya, nafsu itu yang ada pada dirimu itu apa, seperti apa? Ya. Nah, ini ila kaman wajada zawjatahu fi hanatin, diibaratkan begini. Seseorang, ya, mendapatkan istrinya itu berada di warung minuman, ya, katakanlah kafe lah zaman sekarang, ya, kafe. Ya, seseorang mendapatkan seorang istri, ya, itu di toko minuman, kedai minuman. Nah, kemudian fa'ataha bil malabis al hasanah wal ma'kali thayyibah. Kemudian orang itu mendatangi perempuan tadi dengan baju yang indah, makanan yang lezat. Ya, kalau jadi kafe lah, makanan yang lezat kan kafe, minuman yang top ya di kafe. Ada seseorang yang mendapatkan pasangannya, mendapat itu di kafe, ada perempuan cantik, didatangi dengan makanan yang banyak, dengan baju yang bagus, keren, ya. Bayangan ya, bisa mungkin di sinetron itu lah, ya, bajunya keren ya. Nah, kemudian, ya, wa idza tarakta sholat, ya, apabila engkau meninggalkan sholat, asbahayulaki muha al-hawa al-haraisa wal alwan. Jadi apabila kamu meninggalkan sholat, itu seperti halnya di pagi hari, ya, kamu ngasih makan makanan yang enak, yang lezat. Sebagaimana tadi seseorang yang mendapatkan pasangan di rumah makan. Ini di rumah kan ini ada minuman yang enak, makanan yang lezat, bajunya bagus, harum, ya, itu kayak apa rasanya? Ada cewek cantik, di kafe, keren, kayak apa rasanya, ya? Bisa dibayangin kan? Nah, maka diibaratkan apabila kita meninggalkan sholat, maka kita itu sedang memberikan tubuh kita itu makanan yang
Yang enak-enak yang lihat terpedaya apa terpedaya? Terlena. Terlena apa terlena? Oh, makin kuat nggak nafsunya itu? Ya. Makin kuat nggak kira-kira? Makin kuat. Oh, lagi ya lihat cewek cantik. Ya. Oh ya makin kuat ya. Ada di berita itu seorang kakek-kakek berusia 84 tahun menghamili. Ya, wah, kan aja. Oh ya. Kenapa? Karena memang ini diabalkan begitu ya Allah. Ya. Jadi sekali kita meninggalkan sholat itu artinya kita sedang meninabobokan. Ya, meninggalkan sholat sekali itu sama dengan kita nyuapin dengan makanan yang macam-macam itu tadi, makanan yang ya kalau diartikan makna itu sebenarnya gini. Ya, harois itu makanan kayak semacam bubur kacang seperti itu tapi ada dagingnya, ada apa, itu makanan Timur Tengah itu lah. Ya. Nah, terus kalau di sini ya makanan yang enak lah, bubur ayam ya enak ya enak. Tapi pokoknya enak banget makanannya, bu makanan Singapura itu makanan yang enak. Sekali meninggalkan sholat itu sama dengan kita meninggalkan bubur. Berarti nafsunya makin apa? Syahwatnya makin kuat, makin merajalela. Artinya semakin merajalela semakin kita tidak mendapatkan hari raya. Semakin jauh dengan hari raya. Bayangkan betapa sedihnya. Tadi diumpamakan ya, hari raya ya tidak akan bisa dirasakan oleh mereka yang keluarganya nggak ada di sampingnya, anak sandetolannya nggak ada di sebelahnya, ya sedih, gundah gulana, tidak akan merasakan itu. Ya Allah, ya. Maka semakin kita meninggalkan sholat, semakin kita menjauhkan diri dari Allah, berarti kita sedang memupuk nafsu, ya, memperbesar nafsu. Ya. Nah, udzubillah min ya, jangan sampai ya. Nah, ini pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu itu ya, kita ngaji kayak gini dapat ilmu, artinya ibarat naik motor itu punya rem. Ya. Kalau rem tahu di depan itu ada lubang, kira-kira digas apa direm? Direm. Itulah ilmu. Aku lagi males, aduh capek rasanya habis kerja, habis ini. Wah, gimana rasanya itu? Jam sholat. Ya, karena ingat itu. Waduh, sholat. Remnya itu, karena ngaji ini jadi rem. Ya. Kemudian remnya jangan ngeblok ya. Remnya harus dikontrol. Minyak remnya dikontrol. Kanvas remnya dikontrol. Ya, santannya dengan ngaji itu tadi. Ya, insya Allah. Nah, kemudian dilanjutkan. Bagi ba'duhum arba'ina sanatan. La yahduru al-jamaah. Nah, ini ada sebagian ulama ya, ada tidak datang, tidak melakukan sholat jamaah selama 40 tahun. Arba'ina sanatan, 40 tahun la yahduru al jamaah, dia tidak hadir jamaah. Apa halnya? Kok bisa tidak hadir? Ternyata apa? Ya, 5 yashummu min natni qulubil ghafilin. Ternyata dia ya mencium bau busuknya dari hatinya orang-orang yang lalai, ghafilin, orang-orang yang lalai. Tapi kalau kita lihat terjemahnya di sini penjelasan ada nomor 3 di bawah nomor 3. Ini ada minnat nil qulubil musallin. Jadi bau busuknya orang-orang sholat. Dia datang ke masjid, ya, tapi apa? Kok orang-orang yang sholat di masjid itu bau busuk. Nah, karena bau itu akhirnya ulama ini itu tidak mau datang ke jamaah selama 40 tahun. Nah, kalau kita kan ya tahu ya, kita kan tidak bisa ciuman ya. Paling bisa membedakan antara apa? Bukan hati ya. Kalau ini kasar ini, hatinya orang sholat ya. Padahal sholat, tapi kok hatinya bau busuk. Nah, ini ulama ini bisa mencium. Nah, kalau saya ya bisa beda ini kentut mana. Nah, ini ulama luar biasa, ini kasab namanya. Selama 40 tahun. Ya.
Fama a'rafaka bimasolihid dunya, maka sungguh ya beruntung. Ini kalau ada ma kemudian ketemunya wazan af'ala a'rafa, nah, itu maknanya makna ta'ajub namanya Mas Arif. Ya, maknanya namanya ma ta'ajub, gumun ya. Ma ta'ajub. Wah, ya. Maka ya beruntunglah orang yang tahu tentang apa masolihud dunia, masolih dunia, tentang kebaikan-kebaikan dunia. Maka sungguh beruntung mereka orang-orang yang bisa ngerti kebaikan-kebaikan dunia. Wa ma ajhalaka bima solih akhirat. Tapi sungguh alangkah bodohnya, sungguh alangkah bodohnya mereka yang ngerti kebaikan akhirat, ya, tapi justru menjauhi akhirat. Itu kan alangkah bodohnya. Lalu kita ngerti bagusnya ini, enaknya ini kan dunia nih, enaknya dunia, enaknya tadi apa namanya minuman itu, kita mendatangi ya toh, kita cari yang enak-enak itu karena kita tahu itu enak urusan dunia. Beruntunglah orang yang bisa merasakan kebaikan-kebaikan dunia. Maka amatlah bodoh bagi mereka ya yang ngerti ada kebaikan untuk akhirat, tapi kok justru malah menjauh, malah tidak mau mendatangi. Wah, itu alangkah ruginya, alangkah bodoh. Wa ma ajhalaka, maknya mata aju, merugi betul gitu. Ya, jadi ya kalau kita ini kita kan nggak tahu, maka beruntungnya itu apa? Ya ala natur al jamaah, ya jangan tinggal jamaah. Ya untungnya kita kan nggak tahu mau orang apa nggak tahu. Makanya ada surat ayat apa tuh, yang wailul lil musallin. Wailul ayat surat apa? Yang alam taro. Alam taro aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Cilakalah mereka orang-orang yang sholat. Orang sholat yang bagaimana? Natni qulubil musallin. Orang yang sholat ya, tapi celaka. Ini yang hatinya itu tercium oleh baunya busuk. Untungnya kita kan nggak bisa mencium. Jangan tinggal sholat, ala nutrik al jamaah. Ojo tinggal jamaah iso ya. Yang penting jangan tinggal sholatnya tadi. Jamaah bonus, alhamdulillah. Nah, iso jamaah alhamdulillah. Nah, ini maksudnya begitu ya Allah. Ya. Jadi enak kita ya. Nggak kasar malah enak. Ya. Nah, sampai 40 tahun nggak mau jamaah gara-gara apa? Mencium busuknya hatinya orang-orang yang sholat. Kok bisa sholat kok baunya busuk? Ya kalau saya ya nggak bisa membaun ya. Nah, bisa membaunya, oh ini harum, oh ini kecut, oh ini manis, nah, bisa ya. Ya Allah ya. Nah ini dicontohkan lagi nih ya, banyak contoh. Misalnya dunia indaka, seandainya dunia itu ada di sisimu, gitu. Misal dunia itu ada di sisimu. Kaman kharaja ila da'ati wajtahada wa khazanal aqwat fa anta qad ataita bima ya'udu naf'uhu 'alaika fi waqtihi. Wa in khazanta hayatis syahawat wa aqaribal maksiyah halakta. Ya, maksudnya gini. Seandainya ya, contoh dunia itu ada di sampingmu, dunia itu ada di sebelah kamu. Ya mungkin emas permata atau apalah, mobil mewah atau motor yang kamu suka, yang kita suka itu ada di sisimu. Itu sebagaimana dicontohkan seseorang yang keluar ke pekarangan ya, kebun atau pekarangan gitu ya. Dia keluar menuju kebun. Setelah menuju kebun itu dengan semangatnya dia, dengan gigihnya dia mengambil itu hartanya, mengambil ya dunia tadi dengan semangat. Wastahada, dia semangat sekali. Nah akhirnya terkumpullah banyak. Setelah terkumpul banyak apa? Fahozana al-aqwat. Dia buat galian, buat bunker mungkin ya, bahasa sekarang ya, digali. Nah setelah digali tadi harta yang kita sudah cari dapat banyak itu dimasukkan ke galian tadi.
ditutup. Tujuannya apa? Ya. Kenapa di situ tujuannya? Ya. Fa anta qad ataita bima ya'udu naf'uhu 'alaika fi waqti. Tujuannya suatu waktu ketika kita butuh, maka tinggal kita datang lalu kita gali ambil. Kan gitu ya? Tujuannya gitu. Kita kumpul uang, bisa ya kalau zaman sekarang kumpul uang untuk beli lain-lainnya sudah cukup, ada sisa diapain? Tabung. Ya, tujuannya ditabung itu untuk apa? Ya kalau nanti butuh tinggal ambil. Kan begitu. Nah, wa in khazanta hayati syahawat. Nah, sekarang ya, apabila kamu menggali lubang tadi, membuat bunker tadi, tapi kita masukkan itu apa? Syahwat itu dimasukkan di bunker. Dicontohkan apa? Kala jengking dimasukkan ke situ. Akoribal maksiat. Kala jengking maksiat. Masukkan di bunker situ. Dimasukkan ke situ. Dimasukkan ke situ. Gula banyak nanti dalam. Kasih. Banyak di rumah. Nanti belum ngaji diambil gulanya. Nah, bayangkanlah ini ya, apabila kita menggalinya, buat galiannya itu untuk menaruh kalajengking maksiat, syahwat di situ, ular masuk situ, hayati syahwat, ular masukin ke situ, kemudian kita tutup. Nah, suatu waktu kita ngambilnya berarti ngambil apa? Yang diambil apa? Tadi pertama kan galian makanan pokok macam-macam yang kita butuh, kita ambil, dapatnya apa? Hah? Dapatnya apa? Makanan pokok kan? Kalau kita nyimpennya tadi makanan pokok, harta yang kita simpen tadi di gudang kan? Di bunker. Kita ngambilnya apa? Makanan pokok yang kita butuhkan. Nah, sekarang yang kita taruh di bunker itu ular syahwat, kalajengking syahwat, ya maksiat disimpan di situ. Nah, terus kita ngambil apa? Dapatnya apa? Ulo. Ya ulo, ya, gigit nyate ya. Nah, maka di sini kata apa? Halakta, maka sungguh hancurlah kamu. Jadi tadi kita meninggalkan sholat, ya kita berbuat maksiat, itu ibaratnya kita sedang membuat bunker, ya bunker tapi isinya ular, kalau jengking, apa itu? Ya nunggu saatnya lah. Ya, memang sekarang bilang, oh aku tidak apa-apa, tidak sholat, masih sehat, rezeki saya lancar. Nah, iya tidak apa-apa gini, ya, besok. Itu yang diambil, yang kita simpan. Insya Allah, lengkap ini Jen, ya Allah, ini santri-santri senior ini Jen, top tenan ya, lengkap. Ya. Bau kopinya aja mantep. Ya Allah. Nah, jadi sekarang apa namanya? Kaifa bika jahlan. Ya. Apa kafa bika jahlan? Apa akan cukup bagimu? Ya, amat bodoh. Ya. Kalau tadi galinya gitu, ini sungguh bodoh. Sungguh apa? Ya tadi sangat merugi. Sangat. Masya Allah. Ya. Anan nasa yahzanuna al-aqwat li waqti hajatin ilaiha. Maka amatlah bodoh bahwa manusia-manusia yang tadi ya menggali lubang, menggali bunker, tapi diisinya dengan ular, dengan apa? Ya nanti pas panen ya dapatnya ular, tapi itu kalau jengking nyokot gigit. Gigit ya. Wa anta tazunu ma yadurruka, apakah tidak berbahaya? Nah, apakah enggak berbahaya? Nah, yang lain galinya makanan pokok disimpan, nah kau ini ya Allah, ya ini. Nah, maka ya, apa itu yang membahayakan tadi, yang ular tadi, yang kalajengking tadi itu apa? Wahya al-ma'asi. Itu semua adalah perumpamaan maksiat-maksiat yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita perbuat, dosa-dosa yang kita lakukan. Hal ra'aitu man ya'ti bi hayatin fa
yurabbiha fi darihi. Apakah kamu melihat seseorang ya yang setiap hari ke rumahnya, di dalam rumahnya menjaga, merawatnya, ular itu dirawat dengan baik, dijaga dengan baik ya? Apa kamu pernah melihat orang yang seperti itu ya, dijaga di dalam rumah itu ada ular, ada kalajengking, dirawat, dikasih makan, apa ya, fa anta taf'alu dzalik. Yo, apa juga bahaya? Enggak bahaya tah? Ya bahaya. Kapan masanya itu? Pernah lihat itu enggak film-film mainan ular terus akhirnya mati kena ular? Tangga ya. Kalau tangga paling bahaya turun level. Turun level. Ya kan banyak ya di film-film kan mainan ular ya. Wah, atraksi akhirnya. Ya, akhirnya digigit mati. Ya itulah perumpamaan betapa indahnya Ibnu Athaillah Asy-Syakandari ini memberi perumpamaan kepada kita. Ya, kita meninggalkan sholat itu ibaratnya kita lagi menabung kehancuran, menabung kerusakan. Kita berbuat maksiat itu ibaratnya kita sedang memelihara ular, ya, memelihara ular berbisa, kalajengking yang menggigit. Masya Allah. Jadi ya harusnya sebagai manusia ya kita simpen yang baik-baik. Sebagaimana kita tadi kita kerja mati-matian dapat uang ya, sisanya kita tabung. Harapannya tabungan itu untuk apa? Untuk kebutuhan kita nanti ketika kita sudah tidak di sana. Sama nih ngaji kita ini ibaratnya tabung. Ya, ngaji kita ini tabung. Sewaktu kita butuh besok ya, di mana butuhnya ya saat kita berhadapan dengan Allah. Ya. Kalau kita sebagai orang muslim, santri ya, ngaji ya, nggak ada kekhawatiran, ketakutan mati itu nggak ada. Karena kematian itu justru gerbang bertemu dengan kenikmatan yang maha nikmat. Karena tamannya surga, kuburan itu bagi orang mukmin, orang Islam itu taman surga. Tapi bagi orang yang tadi memelihara kalajengking, memelihara ular, itu taman lubang neraka. Ya, hufratun minan niron, lubang-lubang dari lubang neraka. Ya, maka siapa yang muter-muter itu siapa? Inul. Yang kalau itu tarian itu Al-Farabi apa? Yang falsafah, yang sufi, siapa namanya? Jalaluddin Ar-Rumi. Ya, iya. Jalaluddin Ar-Rumi ketika lagi ngaji ngumpul sama murid-muridnya, ya. Jalaluddin Ar-Rumi kan wali, tahu mau meninggal itu tahu. Malaikat sudah nunggu itu mau tahu. Kalau kita nggak tahu pengennya hidup terus. Apalagi tahu kabur. Apalagi tahu kabur. Nah, cerita sama murid-muridnya ya, saya mau mati nih bentar lagi. Nangis murid-muridnya kan. Nangis. Aduh guru nanti gimana? Tuan guru gimana? Tuan guru nanti sampai gimana? Oh, marah. Udah. Itulah munculnya tarian. Apa namanya tadi muter-muter? Tari sufi. Ayo kita bahagia. Kamu nggak rela. Ini saya mau ketemu Allah, mau ketemu para kekasih Allah. Kok kamu malah? Karena dunia ini penjaranya. Dunia ini yang menjarakan badan ini yang memenjarakan saya. Sehingga saya tidak bisa bertemu dengan kekasih. Kok Allah tidak bisa bertemu? Kita ini ya Allah, ngaji kita insya Allah itu menjadi rekening kebaikan. Ya, insya Allah ini menjadi rekening kebaikan. Kalau bapak-bapak, teman-teman semua, sahabat-sahabat sekalian punya rekening 1 miliar, seneng nggak di bank? Seneng. Malah mungkin awaknya saya kerja lah. Tenang lah. Nah, bayangkan kalau kita punya rekening kebaikan, ngaji, kebaikan, ya amal-amal soleh, ya senang nggak kira-kira? Senang. Ayo kita perbanyak rekening kebaikan. Insya
insyaallah ya. Anak-anak kita dorong untuk ngaji ya, jangan bosan dorong anak kita untuk ngaji. Kalau didorong ngaji besok nggak berangkat lagi, dorong lagi untuk ngaji. Kalau perlu dibonceng kayak motor, dia antar kita ditonggoni biar anak kita nggak ngaji. Cucu kita macam itu, bapaknya mungkin sibuk, kita sebagai kakeknya, ayo Jom naik, antar tungguin situ ya. Karena banyak orang-orang hebat itu lahir dari, bukan dari anaknya, malah dari cucu ya, dari cucu dari cucu itu ya, karena usaha kakeknya yang untuk doa-doa kakeknya seperti itu ya. Masuk ini Ibnu Athaillah ya, yang terkenal siapanya ya, jadi mudah-mudahan kita menjadi ya, jangan bosan ya, terus pokoknya ngaji di mana saja banyak ya, ngaji di sini, di Mubat ini, ngaji di mana saja banyak. Yang penting ngaji. Majlis-majlis itu banyak di luar sana, banyak kiai, banyak ustadz, banyak apa, ikuti ya. Selagi menyerukan kepada kebaikan, belajar halal haram, nah, ikuti ya. Tapi ya ikuti saja yang ahlu sunnah wal jamaah ya, yang guru-guru kita sudah ada, lengkap kita dan lengkap insyaallah ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah ngajinya ya. Istiqomah ngaji bisa melakukan itu. Amin ya. Jadi minggu yang akan datang kita ngaji insyaallah judulnya As-Saghair Baridul Kabair, dosa-dosa kecil ya. Dosa-dosa kecil itu menjadi pintu dosa-dosa besar. Ini mulai agak ninjunya agak keras ini. Contohnya kalau kemarin wis pokoknya opo wae kita perlakuannya, kerjaan apa wae ojo lali istighfar. Jangan lupa istighfar. Nah, ini mulai ninju ini. Jangan tinggal sholat. Mulai ninju dia. Mulai ninju Pak Sule. Jangan tinggal sholat. Ini mulai lagi as-saghair baridul kabair. Dosa-dosa kecil itu pintu gerbang awalnya menjadi dosa-dosa yang besar. Seru ini minggu yang akan datang, insyaallah seru. Ya, seru. Ya. Jadi mudah-mudahan kita selalu bisa istiqomah, ya, diberi kesehatan, kesehatan badan, kesehatan ruh, ya, dohir wa batinan sehat, ya, anak cucu semuanya, tetangga kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita semuanya sehat. Semuanya dimudahkan oleh Allah, mendapatkan hidayah, inayah, barokah, ya, taufiknya, sehingga melakukan kebaikan itu ringan, enak saja. Melakukan kebaikan enak saja. Amin. Ya, Al-Fatihah. Mohon maaf aku ingin pangampura, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga. Sekutut kopinya. Oh.